Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. 11 menatap pria parubaya yang menyebut dirinya Lu Yuanbai. Ia belum pernah mendengar tentang master seperti itu di Yujian Tianzong, dan energi pedang pria itu bahkan lebih terkendali, membuatnya tampak seperti seorang kultivator dari alam bawah. Namun, semakin banyak ia berbicara, semakin serius 11. Jubah ungu pucatnya menyala dengan cahaya spiritual yang bergerak seperti ikan, berkilauan dan terlepas, menyerupai karakter kuno yang terukir di kuali besar. Di belakang 11, energi spiritual ungu retak, rata, dan berputar-putar seperti kupu-kupu yang beterbangan. Ia tampak seperti seorang pemuda yang berkeliaran di antara hamparan bunga berwarna-warni, tetapi yang terlepas dari lengan bajunya bukanlah kipas lipat berukir, melainkan pedang dao setajam air. Aku tidak mengenalmu, mengapa kau menungguku? Tanya 11. Lu Yuanbai meraih sarung pedang dan memegangnya. Wajahnya masih sedikit mabuk, dan ia bergoyang-goyang saat berdiri. Aku menunggumu. Petik 2. Mengapa? 11 bingung. Lu Yuanbai berkata, seorang guru mengirimku ke sini hari ini untuk menunggu seseorang. Siapapun yang datang, itulah yang kutunggu. Si Yiqi bertanya, guru siapa? Lu Yuanbai tidak menjawab, melainkan mendesah, kau benar-benar membuatku menunggu. Si Yiqi bertanya, apa kau akan membunuhku? Lu Yuanbai menggelengkan kepala dan berkata, aku hanya menghalangi jalan ke sini, mencegah siapapun meninggalkan puncak. Jika kau berbalik dan pergi sekarang, aku akan berbaring dan minum. Kita tidak ada hubungan apapun. Si Yiqi merenung sejenak, aura ungu di sekelilingnya semakin kuat, energi spiritual yang nyata menari-nari seperti api kupu-kupu, tak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Lu Yuanbai melipat tangannya, memegang pedang, dan menatapnya dengan tenang, menunggu jawaban. 11 Watts bertanya, aku ingin tahu, kau sudah mencapai alam apa sekarang? Lu Yuanbai menjawab dengan sedikit malu, sejujurnya, aku telah berlatih Taoisme selama bertahun-tahun, tetapi bakatku tak pernah hebat. Aku sepenuhnya mengandalkan keberanian dan kegigihanku yang luar biasa untuk bertahan. Generasi muda tak peduli padaku, dan satu-satunya temanku hanyalah pedang dan anggur. Jika aku minum terlalu banyak, aku dimarahi dan dipandang rendah. Hidup ini sungguh menyedihkan. 11 Watts berkata dengan dingin, apakah kalian semua master sekte pedang suka bicara omong kosong? Lu Yuanbai menggaruk kepalanya dan tersenyum, bukankah ini hanya mengulur waktu? Jika aku menunda sedikit lebih lama, mungkin kita tak perlu bertarung, dan aku bisa menyelamatkan hidupku. Ia membentuk kata, hidup, dengan mulutnya, tetapi tak ada suara yang keluar. Puncak tersembunyi yang sudah redup menjadi semakin gelap, semua cahaya dan suara ditelan tak terlihat. Energi spiritual lavender meledak, satu-satunya cahaya yang terlihat, berembus di sisi Lu Yuanbai. Sebuah lingkaran sihir Tao. Dalam kegelapan, Lu Yuanbai mengetuk sarung pedangnya, dan pedang besar itu muncul, diam-diam. Menebas kegelapan di belakangnya. Dalam kegelapan yang sunyi senyap, sebuah riak akhirnya mulai terbentuk. Getaran pedang yang beradu. Saat pedang besar dan pedang Dao beradu, kegelapan bersinar terang. Itu adalah kupu-kupu spiritual yang sebelumnya berkeliaran di sekitar 11 kata. Mereka menyerbu, menempel di pedang Lu Yuanbai. Kemudian, seolah terbakar, kupu-kupu itu meledak dengan keras, berubah menjadi bola energi spiritual yang berkilauan. Lu Yuanbai mengulurkan tangan untuk menggenggam gagang pedangnya dan menusukkannya ke depan. Sebuah tangan wanita yang halus muncul dari bola energi spiritual, menggenggam bilah pedang dan menebas lehernya. Kedua pedang itu beradu. Niat membunuh menyatu, lalu menyimpang menjadi dua garis terpisah. Suara tetesan menggema dari tanah, suara darah jatuh. Kegelapan di sekitarnya surut seperti air pasang. Kedua pria itu tetap berdiri, seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi yang singkat. Kau seharusnya menjadi penguasa puncak Tianku, kata 11 Watts setelah jeda yang lama. Lu Yuanbai menyeka darah dari bilah pedangnya dengan lengan bajunya dan mendesah, aku masih tidak bisa membunuhmu. Jari-jari 11 sedikit gemetar, dan darah yang mengalir di lengannya yang pucat tampak seperti benang merah yang menempel. Jika 3 orang lainnya datang, salah satunya saja, kau pasti sudah mati hari ini. 11 berkata, aku memang tidak pandai membunuh. Aduh, aku tahu aku tidak pandai membunuh. Lu Yuanbai menyeringai. Kalau begitu, tangkap mereka bertiga. Jika mereka datang, aku akan mengalah dan membiarkanmu masuk. 11 mendesah, tanpa lentera jiwa surgawi, kesadaran Jiuying akan sulit terfokus. Dia akan gila. Kalau begitu, bukan hanya kita, tapi seluruh Nanzu yang akan mendapat masalah. Lu Yuanbai bertanya, siapa Jiuying? Apa hubungannya ini denganku? 11 mengerutkan kening. Apa kau benar-benar tidak tahu, atau kau pura-pura bodoh? Lu Yuanbai berkata, aku hanya mengikuti perintah. Mengikuti perintah? Perintah siapa? Tanya 11. Seseorang yang kupercaya, dia juga setengah guruku, kurasa, kata Lu Yuanbai. Setengah guru. Lagi pula, sulit untuk melanggar perintah guruku, dan aku tidak ingin repot-repot membunuhmu. Kembalilah. Lu Yuanbai menguap dan menyarungkan pedangnya.
Eleven Qi menatap pedang di tangannya dan berkata dengan enggan, pedangmu terlalu hebat. Lu Yuanbai memberi isyarat untuk menyuruhnya pergi. Eleven Qi mendesah, tahu ia tak mampu mengalahkan pria di hadapannya. Ia tak pernah membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun merencanakan, semua hal yang sangat dicari Sekte Dao akan berakhir seperti ini. Masih enggan pergi, ia menyarungkan pedang daunnya. Jari-jarinya membuka dan menutup seperti bunga, dan kupu-kupu roh di sekitarnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi gumpalan cahaya yang mengembun di tangannya, berubah menjadi pedang yang 3 atau 4 kali lebih panjang dari sebelumnya. Ia mengayunkan pedangnya perlahan, bilahnya mengiris stalaktit-stalaktit terpilih bak tahu, menyapu ke arah Lu Yuanbai. Lu Yuanbai tak lagi menunjukkan ekspresi sedih seperti biasa setelah minum. Ekspresinya muram, raut wajahnya sekeras pahatan pisau atau kapak, alisnya dipenuhi energi heroik. Pedang besarnya yang terhunus tampak sangat pendek dibandingkan dengan bilah Spirit Butterfly milik Eleven Watts yang panjang dan kuat. Saat bilah pedang itu menebas ke arahnya, ia berjongkok, lalu mengumpulkan kekuatan dan melompat ke atas. Tubuhnya mengangkat pedang besar itu, melemparkannya ke udara membentuk lengkungan curam sebelum menghantamnya. Stalaktit yang tak terhitung jumlahnya di Hidden Peak hancur berkeping-keping, puing-puing yang berjatuhan bergemerincing seperti tetesan hujan. Energi pedang putih dan bilah Spirit Butterfly ungu saling berbenturan di dalam Hidden Peak yang remang-remang, bagaikan dua ketapel yang beradu, masing-masing bunyinya mengguncang tanah. 11 kata membara dengan energi spiritual, berdarah dari ketujuh lubangnya, memaksa tubuhnya mati-matian untuk mendapatkan kekuatan membunuh dalam waktu singkat. Setiap kupu-kupu yang berterbangan bagaikan pisau terbang tajam, melilit Lu Yuanbai bagai pedang. Setelah 3 gerakan, Lu Yuanbai beralih dari menyerang ke bertahan, meninggalkan puluhan luka dengan kedalaman berbeda di tubuhnya hanya dalam beberapa tarikan napas. Apa gunanya Sekte Dao bagimu? Kau bekerja keras untuk itu. Lu Yuanbai tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, melompat dan menginjak pedangnya. Manfaat apa yang diberikan Tianzong kepadamu sehingga kau tetap bersembunyi selama bertahun-tahun? Tanya kata ke-11 dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kupu-kupu roh itu hancur berkeping-keping di bawahnya, berubah menjadi puluhan pedang panjang yang jatuh bagaikan hukuman dewa. Aku hanya membalas kebaikan tuanku. Lu Yuanbai mengulurkan tangan kanannya dan mengayunkan pedangnya, menangkis pedang-pedang yang jatuh dengan keras. Namun, kupu-kupu roh itu masih menusuk lengannya, hampir memutuskan pembuluh darah di pergelangan tangannya. Bagaimana jika tuanmu adalah roh jahat? Pedang kata ke-11 menebasnya. Heh, dia orang yang saleh, dan kaulah yang menghakiminya. Pedang-pedang itu beradu, membentuk salib. Wajah mereka berdekatan, berlumuran darah. Pertempuran itu tiba-tiba memburuk di puncaknya. Kata ke-11 dipenggal. Penyerangnya adalah Lu Jiajia. Mereka sudah berniat menuju lembah puncak, tetapi keributan mendadak di puncak tersembunyi mempercepat kedatangan mereka. Si Ichi bersandar, kupu-kupu roh yang hancur menutupi tubuhnya bagai kelopak bunga yang berguguran. Ia bagaikan pemuda yang telah berlama-lama di antara bunga-bunga selama puluhan tahun, akhirnya meninggal dengan tenang di suatu pagi di hamparan bunga, tubuhnya yang terkoyak kehilangan semua keindahan yang memabukkan. Kupu-kupu roh itu berubah menjadi api, dengan cepat melahap tubuhnya, tak menyisakan apapun. Berdiri di samping Lu Jiajia adalah para master dari puncak Huyang dan puncak Xuanri. Lu Yuanbai. Lu Jiajia menatap pria berbekas luka dengan pisau dan memanggil namanya dengan bingung. Raut serius di wajah Lu Yuanbai menghilang. Ia menyeka darah dari wajahnya, tersenyum, dan berkata, "Salam, Master Puncak." Suelin tersenyum dan berkata, "Gaya seorang puncak benar-benar mengikuti Master Puncak." Master Puncak menyembunyikan kemampuannya, dan para murid menyembunyikan kemampuan mereka. Sekarang satu lagi telah datang. Siapa yang berani percaya apa yang kalian katakan dari puncak Tianku di masa depan? Sue Sungsue menatap pedang di tangannya dan merasa pedang itu tampak familiar. Ia bertanya, "Kau, sepertinya aku pernah melihatmu." Sebelumnya, Lu Yuanbai berkata, "Tentu saja pernah. Setiap kali 4 puncak bertemu dalam ilmu pedang, aku bisa melihat gaya Master Sue yang luar biasa." Sue Sungsue menggelengkan kepalanya sedikit dan bertanya, "Pernahkah kau mengejar seorang gadis dari puncak kami?" Ekspresi Lu Yuanbai membeku dan ia ragu-ragu. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan ragu, "Sepertinya, memang ada." Sue Sungsue bertanya sambil tersenyum, "Apa yang terjadi selanjutnya?" Lu Yuanbai berkata, "Aku sungguh tidak berguna, bagaimana aku bisa menjaga hati seorang wanita? Tuan Master Puncak, tolong jangan menertawakanku." Sue Sungsue menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Mengapa kau begitu banyak menyerah? Kau tidak bisa benar-benar menjaga puncak Tianku dalam kegelapan." Lu Yuanbai tersenyum dan berkata, "Menyerah? Tidak ada yang namanya menyerah. Aku sangat bahagia di puncak selama bertahun-tahun. Insiden dengan Wan Qin hanyalah lelucon. Aku bahkan tidak ingat namanya, haha." Lu Yuanbai tersenyum dan berhenti tertawa. Yin Feng terdiam sejenak. Keterkejutan Lu Jiajia sedikit mereda setelah mendengar kata-kata mereka, dan ia bertanya, "Jadi, apa sebenarnya yang kalian lakukan di sini?"
Lu Yuanbai berkata, jika ada pencuri yang datang, tentu saja aku harus membantu menghentikan mereka. Lu Jiajia melirik ke belakangnya dan bertanya, seberapa banyak yang kau ketahui tentang lembah puncak? Lembah puncak. Lu Yuanbai menggosok alisnya, ia tersenyum dan menyandang pedang besar di punggungnya, lalu berkata, apakah kalian para master puncak benar-benar menganggapku semacam master? Aku hanya menjaga di sini seperti yang diperintahkan. Menjaga di sini. Yah, tidak ada yang bisa pergi ke dasar puncak hari ini. Lu Yuanbai menegakkan punggungnya, tetapi tiba-tiba mendesah, aduh, guru dengan jelas mengatakan kepadaku bahwa aku hanya perlu menjaga satu orang, mengapa begitu banyak yang datang sekaligus? Ini akan membuat murid ini mati dengan menyedihkan. Guru, hati Lu Jiajia sedikit bergetar. Guru Lu Yuanbai juga gurunya, tetapi guru telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mungkinkah dia masih hidup? Lu Yuanbai berkata, guru puncak, mohon jangan salah paham. Guru yang saya sebutkan itu orang lain, tapi ini rahasia untuk saat ini dan saya tidak bisa memberi tahu Anda. Lu Jiajia tidak bertanya lebih lanjut. Ia berkata, mungkin ada iblis jahat yang bersembunyi di bawah puncak. Kita harus masuk ke puncak untuk mencari. Lu Yuanbai menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Lu Jiajia berkata, saya tidak tahu kapan Anda diam-diam mencapai level ini, tapi mustahil untuk menghentikan kami. Lu Yuanbai tersenyum dan berkata, tentu saja, saya tidak akan mencoba menghentikan kereta perang dengan tangan kosong dan bertarung dengan para guru puncak tanpa mengetahui batasan saya sendiri. Hanya saja, saya juga punya kesulitan sendiri. Lu Jiajia berkata, kesulitan. Meskipun Anda telah berkontribusi dalam menghentikan orang-orang dari Sekte Zitian Dao, Anda tahu bahwa iblis jahat yang bersembunyi di bawah puncak dapat menyebabkan bencana yang akan menghancurkan puncak. Lu Yuanbai menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua salah paham. Tidak ada iblis jahat di bawah puncak. Mengapa kami harus percaya padamu? Tanya Sue Sung Sui. Lu Yuanbai berkata, apakah Yujian Tianzong akan menjadi sekte terbesar di Nanzu bergantung pada hari ini? Saat ini, mereka yang berkuasa sedang bingung. Setelah hari ini, kau akan tahu apakah pilihanmu benar atau salah. Lu Jiajia berkata, aku adalah pemimpin puncak Tianku. Aku tidak berani mempertaruhkan nasib seluruh puncak. Aku hanya percaya pada apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Lu Yuanbai berkata, karena kau tidak ingin bertaruh, maka pilihlah satu hal yang sepenuhnya benar. Hal yang sepenuhnya benar. Sekte Zitian Dao sedang membangkitkan roh jahat. Membunuh roh jahat itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, kata Lu Yuanbai. Lu Jiajia tahu kata-katanya masuk akal, tetapi Jiu Ying berada jauh di kota Liantian, sementara Bashe yang legendaris berada tepat di bawah hidung mereka. Dengan kedua api yang berkobar, mereka tentu saja harus memadamkan api yang lebih dekat dengan mereka terlebih dahulu. Gurumu mungkin bukan iblis, tetapi dia pasti orang gila. Sebuah suara terdengar dari belakang Lu Jiajia. Ning Changjiu berjalan mendekat, menatap Lu Yuanbai, dan berkata, Paman Lu, lama tak bertemu. Lu Yuanbai menatapnya dan tersenyum, aku sudah lama tahu kau bukan orang biasa, tapi aku tak menyangka kau begitu luar biasa. Ning Changjiu berkata, aku tak menyadari kalau pamanku luar biasa. Sekarang sepertinya pamanku menyembunyikannya dengan lebih baik. Karena aku hanya orang biasa. Lu Yuanbai tersenyum, kalau ada kesempatan nanti, kita bisa minum bersama. Ning Changjiu tersenyum, tapi tak menjawab. Ia langsung ke intinya, aku pernah pergi ke kaki puncak. Aku bertemu seorang lelaki tua di kaki puncak. Lelaki tua itu mengaku sebagai penjaga makam, menjaga kerangka ular di pemakaman. Ia bilang ingin mengajariku jurus pedang tertinggi, tapi aku menolaknya. Lu Yuanbai mendengarkan kata-katanya, tercengang, lalu berkata dengan nada menyesal, sepertinya kau melewatkan kesempatan besar. Kurasa tidak. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan, aku penasaran kapan master seperti itu muncul di puncak. Karena itu, aku pergi ke prasasti batu di halaman belakang aula pedang dan mengamatinya sebentar. Aku punya beberapa jawaban, tapi setelah melihatmu, tiba-tiba aku merasa semuanya salah. Hah, bagaimana menurutmu? Lu Yuanbai juga mulai tertarik. Ning Changjiu melanjutkan, kecurigaanku tentang identitasnya didasarkan pada apa yang dia katakan kepadaku. Umumnya, untuk mempercayai sesuatu, orang lain selalu mencampur-adukan kebenaran dan kepalsuan. Jadi aku mulai bertanya-tanya kata-katanya yang mana yang benar. Tapi setelah melihatmu, aku tiba-tiba menyadari sesuatu, aku sama sekali tidak mempercayainya. Maka dia menyerang 2 kali, menggunakan jurus andalannya. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Lu Yuanbai. Ning Changjiu berkata, aku tidak percaya sepatah kata pun yang dia katakan. Jadi semua yang dia katakan kemungkinan besar salah. Penjaga makam itu palsu, pendahulu berusia 300 tahun itu palsu, dan satu-satunya warisan itu palsu. Dia tidak menyakitiku, mungkin karena jurus pedangku, atau mungkin karena guru kami keras kepala. Jika terjadi sesuatu padaku, dia pasti akan berusaha menemukanku, dan rahasia pangkalan puncak itu mungkin akan terbongkar. Lu Yuanbai menggelengkan kepalanya. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Orang itu adalah sosok yang sangat penting.
Aku sangat menghormatinya, dan semua yang dia lakukan adalah untuk sekte kami. Ning Changjiu mengabaikannya dan melanjutkan, setelah menyadari bahwa semua yang dia katakan mungkin salah, aku memikirkan hal lain. Apa? Pembunuhan di puncak tersembunyi saat itu. Ning Changjiu berkata, aku jatuh ke lembah saat itu. Secara logika, mustahil bagiku untuk selamat. Tapi saat itu, guru bersikeras turun ke puncak untuk menemukanku. Saat itu juga, banyak tetua ingin membunuh guru. Aku tidak pernah mengerti mengapa mereka memilih waktu itu, dan pendapat mereka begitu bulat, seolah-olah mereka telah membahasnya sejak lama. Satu-satunya penjelasan adalah mereka memang membahasnya. Seseorang pernah berkata kepada mereka bahwa siapapun yang pergi ke dasar puncak tidak boleh dibiarkan hidup, sama seperti yang dia minta untuk kalian jaga di sini hari ini. Lu Yuanbai mengerutkan kening dan berkata, aku tahu tentang pertikaian sipil di puncak tersembunyi. Mereka hanya mengincar posisi guru puncak. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan, saat itu, seorang tetua pemberontak mengucapkan kata, dingin sebelum meninggal, dan kemudian penjara dingin pun hancur. Saat itu, kami semua mengira dia ingin membicarakan penjara dingin. Benarkah? Lu Jiajia juga bingung. Tidak, Ning Changjiu menggelengkan kepalanya, tetapi tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mengingat kejadian lain dan berkata, kemudian, saya terjebak di kota Liantian. Saat itu, saya tidak mengerti mengapa saya terjebak. Apa istimewanya saya? Sekarang saya pikir dia mungkin khawatir ingatan saya akan pulih dan menyebabkan masalah, mengacaukan rencananya, seperti sekarang. Jadi dia ingin saya tidak kembali ke puncak Busan pada hari bentrokan pedang 4 puncak. Zhang Qiyu juga dengan santai memberitahu saya bahwa dia punya teman lama di Yujian Tianzong. Awalnya saya pikir bentrokan pedang 4 puncak hari ini adalah upaya bersama antara Zhang Qiyu dan Sekte Zitian Dao, tetapi sekarang sepertinya saya salah. Orang yang benar-benar bersekongkol dengan Zhang Qiyu pastilah orang yang berada di kaki puncak. Mereka bergabung untuk menipu Sekte Zitian Dao. Sungguh permainan besar. Kata-kata Ning Changjiu terdengar seperti cerita yang canggung dan canggung, membangkitkan emosi yang berbeda di telinga setiap orang. Lu Jiajia tiba-tiba teringat adegan di saat-saat terakhir, pemuda berpakaian hitam itu memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Sue Sungsue mengerutkan kening. Kau sudah bicara banyak, tapi apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Siapa orang di kaki puncak itu? Kalau dia iblis jahat, kita bertiga harus turun dan membunuhnya bersama. Setiap penundaan mengurangi harapan kita. Ning Changjiu mendesah. Ia berkata begitu karena, setelah mengetahui identitas pria itu, ia menyadari bahwa bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan sebanding dengannya. Daripada memasuki puncak dan mencari kematian, lebih baik menunggu dengan tenang di sini. Sue Sungsue tidak menunggu jawaban Ning Changjiu, tetapi gempa kecil meletus di puncak tersembunyi. Setelah panik sejenak, semua orang melihat ke arah pilar naga. Pilar naga, yang menembus puncak Tianku, bergetar terus-menerus. Pilar itu telah menahan seluruh kekuatan gunung tanpa goyah, tetapi sekarang, suara derit yang mengganggu akhirnya terdengar. Semua orang mengerti, sesuatu sedang memanjat pilar naga dengan cepat. Entah itu dewa atau iblis, tak seorang pun tahu. Lu Yuanbai telah berbalik, meletakkan pedang besarnya di hadapannya, dan berlutut. Ning Changjiu mendesah lemah. Ia membungkuk ke arah pilar naga terbungkus dan berkata, dengan hormat kami menyambut Tuan dari pengasingan. Tuan Han Qi, bukankah Tuan Han Qi pergi ke dunia tengah untuk mencari kesempatan? Bagaimana mungkin? Semua keheranan dan kebingungan itu dibungkam oleh raungan yang mendekat. Di atas pilar naga terbungkus, seekor ular kerangka putih raksasa melilitinya. Seperti naga tanpa cakar, ia menempel erat pada pilar, melintasi kabut mayat hidup yang tak terbatas. Kabut itu diserap oleh tubuhnya, menjadi daging dan darahnya. Di dalam rahangnya yang besar dan penuh taring terdapat sebuah lampu kuno, seperti naga sejati yang memegang lilin dalam mitos dan legenda. Lampu kuno itu menyala tanpa suara, apinya tak tergoyahkan. Ular kerangka itu telah melintasi jurang ribuan kaki dan tiba di puncak tersembunyi. Ular itu sendiri menakutkan, tetapi yang paling mengejutkan mereka adalah lelaki tua yang bertengger di punggungnya. Wajah lelaki tua itu sekaku patung batu, tetapi jubah linen putih yang dikenakannya berkibar tertiup angin, bagaikan lengan baju seorang abadi yang berkibar. Salam, Guru. Setelah hening sejenak, semua orang di puncak tersembunyi memberi hormat. Dia adalah guru sekte Yujian Tian, Guru Han Qi. Kerangka ular itu menyerupai kelabang putih raksasa, sisiknya dilapisi oleh daging dan darah mayat hidup kelabu berkabut. Rahang atas dan bawahnya dilapisi deretan gigi tajam seperti kuku, dan di kedua sisi tengkoraknya yang berbentuk kerucut, sepasang tanduk panjang menjulur ke belakang, seperti bilah yang melengkung ke dalam. Seorang lelaki tua berdiri di tengah kerangka ular itu, mengenakan kerah hitam dan jubah putih, rambutnya diikat dengan jepit rambut kayu. Pakaiannya sederhana, namun ia memancarkan aura keabadian. Ia menatap orang-orang di puncak tersembunyi dan berkata, hari ini, sekte kita telah mengalami bencana. Untungnya, kalian telah maju dan memukul mundur musuh yang kuat dengan pedang kalian.
Mulai sekarang, meskipun aku tidak berada di puncak, aku yakin Sekte Jiantian akan mampu mempertahankan pijakan yang stabil di Nanzhou. Kata-kata lelaki tua itu sederhana dan lembut, alisnya yang panjang dan terkulai seperti rambut naga yang menari-nari di air. Tatapannya pertama kali tertuju pada Ning Changjiu. Sahabatku, sudah lama kita tak bertemu. Han Qi Zhenren tersenyum. Saat aku bertanya apakah kau ingin belajar ilmu pedang, kau menolak. Kau melewatkan kesempatan yang begitu berharga. Apa kau tidak merasa sakit? Ning Changjiu menunjukkan raut penyesalan. Aku sangat sedih dan menyesali keputusanku. Han Qi Zhenren berkata, aku menghapus ingatanmu bukan untuk menyakitimu, tetapi karena masalah ini sangat penting dan tidak boleh dibocorkan. Guru, niatmu baik. Aku mengerti. Ning Changjiu berkata, ngomong-ngomong, Guru. Guru besar Yan Zhou pernah menyebutmu sebelum beliau wafat. Han Qi Zhenren sedikit terkejut. Ia mengangguk, mendesah dalam ingatan yang mendalam, apakah beliau akhirnya keluar dari pengasingan? Ya, guru besar Yan Zhou wafat setelah keluar dari pengasingan akibat sumpah darahnya. Kata-kata Ning Changjiu dipenuhi duka yang tak terlukiskan, seolah-olah almarhum dan beliau adalah teman dekat, tak peduli usia. Han Qi Zhenren berdiri di atas kepala ular raksasa itu, mengelus lengan bajunya. Angin dingin bertiup dari puncak, bagaikan burung gagak yang melintasi kuburan. Ular raksasa itu menjulurkan kepalanya dari pilar naga dan mendarat di tanah puncak tersembunyi. Ia menatap pria yang berlutut dengan ekspresi puas. Yuanbai, bangkitlah. Kau hebat. Baik, guru. Lu Yuanbai berdiri, memegang pedang besar itu dengan kedua tangan, dan menyerahkannya kembali kepada gurunya. Guru Han Qi bertanya, setelah bertahun-tahun berkultivasi dan menahan diri, semua demi mempertahankan puncak ini selama sehari, apakah kau menyesalinya? Lu Yuanbai tersenyum dan berkata, aku telah mencapai levelku saat ini berkat apresiasi dan dukungan guru. Sentimentalitas pribadi tak ada apa-apanya dibandingkan dengan tujuan besar sekte ini. Mendengar ini, wajah tegas guru Han Qi berseri-seri karena puas. Ia kemudian mengambil pedang itu, menghancurkan sarung aslinya, dan mengembalikannya ke sarung yang dibawanya di punggung. Pedang ini selalu menjadi miliknya. Guru, bukankah kau pergi ke dunia tengah? Kenapa? Sue Sungsue berhenti sejenak, menimbulkan keraguan semua orang. Han Qi yang abadi berkata, pengembaraanku di Middle Earth hanyalah taktik untuk menipu Sekte Langit Ungu. Mereka telah berperang dengan kita sejak mereka berdiri. Tujuanku, pertama, untuk berkonsentrasi pada kultivasiku dan menguasai tubuh pembudidaya ular ini, dan kedua, untuk memancing ular itu keluar dari sarangnya dan memotong taring serta cakar Sekte Langit Ungu. Lagi pula, Nanzhou sangat luas, dan bahkan mereka yang berada di puncak Istana Ungu pun berjuang untuk benar-benar memantapkan diri. Hanya mereka yang berada di atas 5 jalan yang dapat benar-benar mengembangkan sekte kita. Aku, Sang Abadi, sungguh layak menjadi pemimpin sebuah sekte. Kemurahan hatimu jauh melampaui jangkauan kami, Suelin mendesah dengan kekaguman yang tulus. Han Qi yang abadi berkata, aku terlambat keluar dari retret hari ini. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Untungnya, dengan adanya Master Sekte di sini, kita bisa merasa tenang. Sue Sungsue tersenyum. Master Han Qi menatap Lu Jiajia dan berkata, aku telah menyaksikanmu tumbuh dewasa. Saat itu aku tahu kau sangat berbakat, tetapi aku tak pernah membayangkan kau akan mencapai level ini. Lu Jiajia berkata, kau terlalu baik, Master. Master Han Qi melanjutkan, sayang sekali kau belum memasuki Istana Ungu. Jika kau sudah memasukinya, bagaimana mungkin formasi pelindung gunung itu bisa hancur hari ini? Lu Jiajia menundukkan kepalanya, menyandarkan pipinya di bawah bayangan rambut hitamnya yang tergerai. Auranya tertahan dan tenang, ketenangan yang seolah membawa sedikit permusuhan. Master Han Qi tersenyum tipis, tanpa memberikan penjelasan. Aku tahu kalian semua punya banyak pertanyaan. Master Han Qi bergerak, dan ular raksasa di bawahnya berputar, membawanya dari pilar naga ke permukaan puncak tersembunyi. Namun, tubuhnya terlalu besar, dan sebagian besar tubuhnya masih melilit pilar, membentang melintasi tebing seperti jembatan gantung. Ia memandang ular besar di bawahnya dan berkata, itu bukan iblis jahat, melainkan dewa dari 3000 tahun yang lalu. Ia pernah menelan seekor gajah jahat dan kemudian diburu oleh seluruh klan. Meskipun dewa itu telah mati, keilahiannya abadi. Aku mendapatkan tulang ular ini di hutan belantara selatan 60 tahun yang lalu dan menyusunnya dengan susah payah di Gunung Huanpo. Aku merahasiakannya darimu karena aku tidak ingin menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu. Ning Changjiu memandang lampu kuno di mulut ular penyembuh itu dan bertanya, apakah ini lampu jiwa surgawi? Master Han Qi mengangguk dan berkata, yah, ini awalnya milik Sekte Dao Langit Ungu, tetapi mereka ingin menggunakannya untuk membangkitkan iblis jahat yang akan membawa bencana yang mengerikan. Karena alasan ini, aku mengambil lampu ini untuk mencegah mereka menjadi jahat dan membahayakan Nanzhou. Ning Changjiu berkata dengan tulus, Master Sekte benar-benar pengertian. Aku tidak tahu apakah kota Lian Tian, Tuan. Zhang Qiyu, apakah dia teman lamamu? Master Han Qi tersenyum dan berkata, memang ideku untuk menjebakmu di kota Lian Tian, Master Zhang. Tapi tujuan utamanya adalah untuk melindungimu.
Aku tak pernah membayangkan puncak Tianku akan begitu penuh dengan bakat akhir-akhir ini, dan kau akan lolos. Haha, jika kau tertarik dengan masa depan, kau bisa datang ke Gunung Huanpu dan menjadi murid terakhirku. Aku sudah bilang di kaki puncak bahwa aku bersedia mewariskan satu-satunya ajaran sejatiku. Bibir Ning Changjiu bergerak sedikit. Meskipun ekspresinya tetap tidak berubah, matanya memancarkan secerca antisipasi dan antusiasme. Ia melirik Lu Jiajia dengan hati-hati, jakunnya terangkat, punggungnya sedikit membungkuk, dan berbisik, "Junior. Aku akan mempertimbangkannya." Master Hanci tersenyum tenang, lalu menatap ke arah sebuah gua di suatu tempat di puncak tersembunyi puncak Tianku. Sesaat kemudian, sebilah pedang Zamrud menembus udara dan turun ke dalam gua. Jing Yangxia segera melihat ular hitam besar melingkar di dalam puncak. Dagingnya belum sepenuhnya tumbuh, dan tulang-tulangnya yang padat terkubur di dalamnya hampir tak terlihat. Gelombang kewaspadaan menyergapnya, dan ia hampir menghunus pedangnya. "Jing tua, lama tak bertemu." Tawa Hanci Zhenren, di atas ular tulang, dengan mudah menghilangkan niat membunuh Jing Yangxia. Hati Jing Yangxia bergetar saat akhirnya ia melihat lelaki tua itu. Ia terdiam sejenak, ragu, dan bertanya, "Guru, apakah Anda sudah kembali dari perjalanan?" Hanci Zhenren tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya bertanya, "Bagaimana situasinya?" Sebelumnya, Si Wu dan yang lainnya telah dikalahkan, dan Jing Yangxia baru saja kembali setelah terbang mengejar. Jing Yangxia kembali tenang dan berkata, "Saya melawan Si Wu sampai ke hutan belantara Nanzu, di mana saya terjebak dalam beberapa gulungan lanskap panjang, yang memungkinkan mereka melarikan diri. Ketika saya menebas jalan keluar, aura pembunuh melonjak dari utara, pertanda bahwa 9 bayi sedang terbentuk. Jadi, saya berencana untuk kembali ke puncak untuk membentuk formasi perlindungan gunung, siap menghadapi 9 bayi. Awalnya aku khawatir, tapi sekarang Master Sekte akhirnya kembali. Aduh, kurasa semuanya sudah beres." 9 bayi. Master Hanci memanggil nama itu dengan suara pelan, sambil menatap ular raksasa di bawahnya. Ular itu, seolah mengerti, mengangkat kepalanya sedikit, pupil matanya yang gelap bernuansa merah tua. Ular itu, yang membawa Master Hanci, melata, lalu terbang ringan seperti burung. Ia melewati puncak tersembunyi, melewati kepala kerumunan, menghantam beberapa gua yang sebelumnya berdiri sendiri. Sesosok raksasa menembus gunung dan terbang menjauh. Suara berat Master Hanci bergema perlahan di puncak tersembunyi. "Sekte Langit Ungu telah berselisih dengan puncak kami selama 100 tahun. Kini mereka telah menyerbu sekte kami, menghancurkan formasi kami, dan mengeksploitasi kelemahan kami. Mereka telah melakukan tindakan yang begitu keji, bahkan lebih bejat lagi, mencoba membangkitkan roh-roh jahat 3000 tahun lalu untuk menghancurkan Provinsi Selatan. Kini, tanpa utusan ilahi dan tanpa penguasa surgawi, dan dengan jalan kebenaran di dalam diriku, aku akan menghunus pedangku dan membasmi kejahatan bagi semua, membasmi bencana dan malapetaka sebelum terlambat." Setiap kata Master Hanci bagaikan batu yang berjatuhan di permukaan batu, sebuah panggilan bangun yang memekakkan telinga. Ular tulang itu menunggangi angin, terbang tinggi di atas segalanya. Master Hanci memanggil pedangnya, yang tak terhunus selama 60 tahun, sapuannya di langit lebih dahsyat daripada matahari yang menyinari dataran atau angin yang berhembus melintasi hutan belantara. Dengan hormat, suruh sang abadi keluar dari tempat persembunyian. Lu Yuanbai menegakkan punggungnya dan berteriak keras. Emosi yang telah terpendam selama bertahun-tahun akhirnya tercurah saat ini. Mulai sekarang, ia tak perlu lagi menyembunyikan apapun. Dengan hormat, suruh sang abadi keluar dari tempat persembunyian. Teriak yang lain serempak, dengan hormat memberi hormat pada sosok pemimpin sekte yang pergi. Pria tua itu, satu ular dan satu manusia, meninggalkan sekte itu sendirian, dengan pedang di tangan, menuju utara. Di mata para murid dari 4 puncak, pemandangan ini adalah gambaran tak terlupakan dari seorang abadi yang menunggangi seekor naga. Ketika Ning Changjiu mengangkat kepalanya, ular Siu telah meninggalkan puncak tersembunyi dan menghilang di balik awan. Dalam pandangannya sebelumnya, ia samar-samar melihat bahwa ekor ular raksasa itu seperti terpotong. Keempat puncak menjadi tenang. Awan dan kabut yang tersapu angin kencang dan energi pedang pun menyatu kembali, membentuk lautan putih dengan riak ombak yang lembut. Lereng gunung tertutup bunga sakura salju yang berguguran, dan tanahnya pun tertutup kelopak bunga yang gugur tanpa dibersihkan siapapun. Para murid luar di bawah keempat puncak hanya tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di puncak hari ini. Sebelumnya, ketika mereka mendongak, mereka melihat pemandangan mengerikan energi pedang dan awan gelap di puncak. Namun kini, awan gelap itu telah surut sebelum berubah menjadi hujan badai, dan semuanya tampak tenang. Di kamar Ning Changjiu, jendela terbuka lebar, dan Lu Jiajia terbang masuk dari jendela dengan pedangnya. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling sedang duduk di dalam kamar, menunggunya datang. Saat Lu Jiajia mendarat, ia membuat area pedang untuk mencegah suara menyebar. "Saudaraku, apa sebenarnya yang terjadi di puncak tersembunyi tadi?" tanya Ning Xiaoling penasaran. "Ingat orang tua di gambar sebelumnya?"
Ning Changjiu berkata, itu pemimpin sekte kita, Master Han Qi. Beliau telah keluar dari pengasingan. Ning Xiaoling terkejut, tempat yang menyeramkan, ternyata itu adalah ketua sekte lama. Sekte Zitian Dao sekarang sudah tamat. Ning Changjiu mengangguk, Sekte Zitian Dao memang pihak yang dikomplotkan oleh koalisi, dan sekarang pantas mendapatkan hukumannya. Ning Xiaoling mengangguk dan berkata, jadi sekarang semuanya sudah jelas. Aku baru ingat semua ini hari ini. Menceritakannya kepada kakak seniorku sepertinya tidak berpengaruh. Tidak, ini berguna. Ning Changjiu menatap matanya dan berkata, terima kasih, adik junior. Apa ruginya? Ning Xiaoling bingung, berpikir bahwa dia hanya akan menambah masalah. Ning Changjiu menghela napas, terima kasih sudah mengingatkanku tentang ini. Aku menyadari bahwa Master Han Qi tidak bisa dipercaya. Ah, Ning Xiaoling tertegun. Lu Jiajia duduk di samping dan berkata, kau juga tidak percaya padanya. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, dasar puncak adalah tempat yang sangat menakutkan. Ada banyak artefak kuno tersembunyi di sana. Artefak-artefak itu jahat. Siapapun yang mendekatinya bisa terkontaminasi olehnya. Lu Jiajia berkata, benda-benda tua di hutan belantara selatan memang seperti ini. Ning Changjiu berkata, beberapa pedang abadi di keempat puncak dan banyak instrumen magis di puncak-puncak itu seharusnya juga merupakan benda-benda tua di hutan belantara selatan. Mengapa polusinya begitu mudah terhapus? Lu Jiajia tidak pernah memikirkan hal ini, tetapi hanya menebak begitu saja, mungkin karena kedalaman polusinya berbeda. Ning Changjiu bertanya, tahukah kau mengapa benda-benda itu diletakkan di dasar puncak? Lu Jiajia berkata, karena ketika energi spiritual terkumpul terlalu banyak, benda itu akan tenggelam. Meletakkannya di dasar puncak tersembunyi adalah cara termudah bagi energi spiritual yang tenggelam untuk membersihkan sifat jahat mereka. Dengan energi spiritual yang begitu kaya, setelah membasuh selama ratusan tahun, serigala-serigala jahat seharusnya telah dibasuh menjadi domba, tetapi polusi mereka masih belum bisa dibersihkan. Ning Changjiu merapatkan lengan bajunya dengan kedua tangan, mengetuk-ngetukkan jari-jarinya di antara lengan bajunya. Lu Jiajia tak kuasa menahan diri untuk mengencangkan jari-jari rampingnya, mengepalkannya. Ia bertanya, apa maksudmu? Ning Changjiu memejamkan mata dan mendesah, mungkinkah ada hal lain yang mencemari mereka? Mata Lu Jiajia tiba-tiba menyipit, dan punggungnya yang sudah kaku semakin tegak. Ning Xiaoling, yang berdiri di sampingnya, mengerti. Ia menggertakkan gigi dan bertanya dengan heran, saudaraku, apakah maksudmu, pemimpin sekte kita adalah iblis besar? Ning Changjiu tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Pemimpin sekte itu telah keluar dari pengasingannya hari ini, menunjukkan sikap yang sangat saleh, tindakannya praktis tanpa celah. Yang lain tentu saja yakin. Meskipun Ning Changjiu telah memberi isyarat dan memperingatkan pemimpin sekte sebelum ia pergi, begitu ia benar-benar keluar, semua orang menoleh padanya. Namun Ning Changjiu dan Lu Jiajia tahu lebih banyak. Jiu Ying memang roh yang ganas, tapi bukankah Xiu Se juga? Tadi di kaki gunung, kau berbohong padaku dan akhirnya mengusirku. Jika aku tidak tertunda oleh penilaian puncak terluar, aku pasti bisa segera naik gunung untuk menemukanmu, dan kau tidak akan terjebak dalam pembantaian itu karena khawatir aku meninggalkan puncak, kata Ning Changjiu perlahan. Aku peduli pada semua muridku, selalu Jiajia. Ning Changjiu tersenyum tipis, menepis pikiran itu. Para tetua itu berada di level yang tinggi. Hanya Master Sekte sendiri yang bisa meyakinkan mereka. Jika kau jatuh ke kaki gunung dan dibunuh oleh Han Qi, kau bisa saja menyalahkan pertikaian internal di puncak tersembunyi. Namun, Master Han Qi bukanlah orang yang bisa memprediksi segalanya, dan dia tidak bisa mencegah setiap kemungkinan. Sekarang mereka hampir yakin bahwa tetua, dingin, yang disebutkan dalam kata-kata terakhirnya adalah Han Qi. Upaya pembunuhan Bingrong itu, Lu Jiajia ragu-ragu. Ning Changjiu berkata, apa yang terjadi di puncak tersembunyi hari itu seharusnya melebihi dugaannya. Dia diam-diam meninggalkan puncak dan bersembunyi di penjara dingin, ingin menggunakan Bingrong untuk membunuh kita secara langsung. Kemudian, Bingrong meninggal, jadi dia terpaksa berhenti membunuh orang dan diam-diam mengatur agar aku pergi ke kota Liantian dan membiarkan Zhang Qiyu menjebakku. Lu Jiajia mengangguk secara pribadi. Dia telah mengalami dua upaya pembunuhan secara pribadi, jadi tentu saja dia tidak bisa mempercayai Han Qi. Namun sekarang setelah pemimpin sekte berhasil meninggalkan puncak, tampaknya tidak ada jejak pencemaran. Saat ini, dia bahkan menunggangi ular dan membunuh Jiu Ying dengan pedang. Sepertinya keluhan masa lalu bisa dilampiaskan seperti ini. Di masa lalu, Master Han Qi juga memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya bagi kebenaran Nanzu. Lu Jiajia berpikir dengan penuh harap. Ning Changjiu menyadari kelemahannya dan berkata dengan tegas, bersiaplah untuk yang terburuk dan bunuh pemimpin sekte. Membunuh Tuan Han Qi, Lu Jiajia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia tak pernah menyangka bisa membunuhnya, apalagi sekarang ia praktis menyatu dengan ular kultivasi dan setengah jalan menuju 5 jalan. Ning Changjiu juga merasa mustahil, tetapi ia tetap berkata, kau harus menemukan cara untuk memasuki Istana Ungu sesegera mungkin.
Wujud pedang Lu Jiajia memang luar biasa kuat, tetapi meskipun begitu, karena baru saja memasuki Istana Ungu, mustahil baginya untuk mengalahkan Tuan Hanci dalam wujudnya saat ini. Ning Xiaoling dengan gugup mendengarkan percakapan mereka dan bertanya, "Kakak, bagaimana denganku?" Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu berkata, "Xiaoling, kau keluar dulu." Hah! Mata Ning Xiaoling melebar, dan ia berkata dengan nada kesal, "Kakak, kau suka mengusirku setiap kali bersama Tuan." Ning Changjiu berkata, "Aku perlu memperkuat fisik tuanmu lagi dan membantunya mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Denganmu di sini, rasanya, merepotkan." Ning Xiaoling berbicara dengan lebih polos, "Kakak, kalau itu mudah bagimu, kenapa tidak untukku? Kau hanya ingin mengusirku." Mendengar kata, latihan tubuh Lu Jiajia tanpa sadar memanas. Ia mengerutkan kening, seolah teringat sesuatu yang tidak mengenakan. Malam-malam di aula master puncak terpatri dalam benaknya, dan setiap kali ia memikirkannya, selalu muncul emosi-emosi aneh. "Aku tidak perlu latihan tubuh lagi," kata Lu Jiajia dengan tenang. Ning Changjiu berkata, "Kita tidak punya cukup waktu. Jangan terlalu keras kepala." Lu Jiajia sedikit menundukkan kepalanya. Sinar matahari yang masuk dari jendela menerpa pipinya yang indah, membuat cahaya seputih salju itu tampak lebih terang dari sebelumnya. Ning Xiaoling, yang masih geram, berkata, "Aku ingin melindungi guru." Petik 2. Ning Changjiu berkata, "Aku di sini, kakak senior, jangan khawatir." Ning Xiaoling memikirkan betapa pentingnya peristiwa hari itu. Rasanya seperti ia hanya memegang sebuah guci, yang entah bagaimana berguna dari awal hingga akhir. Kini, setelah diusir oleh kakak senior, keluhannya berubah menjadi amarah. Ia berkata, "Aku hanya mengkhawatirkan kakak senior. Ketika Tuan Jiajia pingsan di gerbang halaman rumah, kau menyuruhku keluar untuk mengambil obat, dan aku penasaran apa yang kau lakukan sendirian di kamarmu." Petik 2. Bahkan Ning Changjiu, yang dikenal karena ketenangannya yang luar biasa, tersedak oleh ucapan Ning Xiaoling. Ia langsung menoleh ke Lu Jiajia dan berkata, "Nona Lu, waktu itu, yah, memang seperti ini." Lu Jiajia tetap tenang setelah mendengar kata-kata ini. Ia duduk di kursinya seperti biasa, kulitnya seputih giok, leher dan punggungnya indah, selempang hitam di pinggang rampingnya menonjolkan lekuk tubuhnya. Ketenangannya kini memancarkan aura dunia lain, keheningan yang agak tidak wajar. Bulu matanya yang panjang dan setengah tertutup berkibar sebentar sebelum ia berbisik, "Aku sudah tahu sejak lama." Ning Xiaoling terkejut, "Tuan, kapan kau tahu?" Lu Jiajia menjawab, "Setelah aku bangun, kau membuatkanku sepoci teh. Ada air yang tumpah di luar cangkir, dan aku tahu teknik sehalus itu bukan keahlianmu." Ning Xiaoling terdiam, menundukkan kepalanya karena malu. Ning Changjiu tertegun sejenak, bertanya-tanya mengapa dia membuat teh lagi. Ia menghela napas, dan melihat tidak ada yang berbicara, ia mencoba meredakan kecanggungan dengan berkata, "Nona Lu sungguh bijaksana." Lu Jiajia menjawab dengan dingin, "Panggil aku Tuan." Ning Changjiu berpikir, bukankah mereka bilang hari ini kita bisa berteman setara? Namun Lu Jiajia tampak kesal, jadi ia tidak melawan, melainkan hanya memanggil, lalu mengalihkan pandangannya ke pelakunya. Wanita muda itu, menyadari kesalahannya dan segera berkata, "Xiaoling, aku pergi sekarang." "Tunggu," Ning Changjiu menghentikannya. "Ada apa, kakak senior?" tanya Ning Xiaoling. Ning Changjiu mengambil vas porselen dari rak antik dan menyerahkannya kepada Ning Xiaoling, sambil berkata, "Ada hantu adik perempuan di dalam. Dia Mengpo kecil yang bernyanyi di dekat jembatan di kota Linhe. Jagalah dia baik-baik." Ning Xiaoling dengan hati-hati mengambil vas porselen kecil itu dan berkata dengan penuh emosi, "Kakak senior sungguh luar biasa. Rumah emas ini menyembunyikan." Ning Changjiu tidak memberi kesempatan pada adik perempuannya untuk melanjutkan ocehannya. Ia menghampirinya, menutup mulutnya, dan mengantarnya keluar. Lu Jiajia menyingkir, menutup jendela, menurunkan tirai bambu, dan duduk di tepi tempat tidur, wajahnya yang tenang menoleh ke samping. Tangannya bertumpu di pinggang, jari-jarinya dengan lembut membuka selempang sutra yang mengikat pinggangnya. Kerah yang menjuntai di belakang lehernya terlepas, sedikit terkulai, memperlihatkan bahunya yang indah dan bulat. Ia memalingkan muka sepenuhnya, pakaian luarnya berjatuhan seperti air terjun, menumpuk di pinggangnya seperti salju. Ia menarik selimut di depannya, suaranya dingin dan jelas, "Mulai." Sinar matahari menerobos tirai bambu, menciptakan garis-garis cahaya dan bayangan yang jelas di punggungnya yang halus. Di kota Liantian, 12 musim gugur telah meninggal. Jasadnya terbaring di perahu teratai, terbawa angin melintasi kolam teratai Zamrud, perlahan hanyut ke seberang. Saat Siwu dan rekan-rekannya tiba di kota Liantian, perahu itu baru saja berlabuh. Siwu menatap jasad 12 musim gugur, tak bisa berkata-kata. 13 Yuchen telah mencengkeram baju anak laki-laki berpakaian hitam itu, praktis menyeretnya ke sini. Anak laki-laki berpakaian hitam itu mencengkeram kepalanya, tenggorokannya menusuk kesakitan, suaranya menusuk, seperti rasa sakit di iris.
Penasaran, penduduk kota berjalan dari kejauhan, mengamati para pria yang tampak mengancam. Dari mana asal kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Teriak seekor tokek raksasa di atap. Ah, mati, mati, mereka pasti di sini untuk mengambil jasad-jasad itu. Seekor katak tutul besar berkokok di seberang mereka. Si Wu putus asa. Ia mengulurkan tangannya, dan dua sinar tajam muncul dari telapak tangannya. Sinar itu melesat ke kiri dan ke kanan, menembus dan menghancurkan tokek dan katak itu berkeping-keping. Namun tak lama kemudian, tokek dan katak yang identik merangkak keluar entah dari mana dan kembali ke posisi semula, sambil berkata dengan marah, "Orang luar, kasar sekali. Mereka pantas didenda." "Ya, didenda," teriak mereka. Sisan Yuchen menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Ia ahli dalam seni menembus rintangan, formasi susunan, dan ilmu pedang. Ia yakin tempat ini dikelilingi oleh semacam formasi. Ia memanggil pedang daunnya dan naik ke udara, mencari pusat formasi. "Jangan repot-repot," sebuah suara pelan terdengar. Air di kolam teratai di depan mereka mulai berputar dan runtuh, membentuk pusaran raksasa. Di dalam pusaran itu, sebuah bayangan hitam raksasa perlahan muncul, dan kemudian, sesosok makhluk aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya muncul di hadapan mereka. Makhluk itu mengerikan, bukan ular atau ular biasa. Tubuhnya sangat panjang, setengah terendam air, hanya menyisakan bayangan ularnya, seperti naga purba. Tubuh bagian atasnya yang terangkat tampak aneh. Kepala hijau di tengahnya sebesar perahu, dengan pola merah tua terlukis di sisi pupil vertikalnya. Di kedua sisi, tubuhnya yang besar tampak terentang oleh sesuatu yang menyerupai kedua kaki berselaput yang tumbuh dari perutnya dan sirip naga yang berkibar lembut. Baru setelah diamati lebih dekat, seseorang dapat menemukan 4 tonjolan besar di setiap posisi siripnya, berbentuk seperti tengkorak ular raksasa. Lebih jauh di bawah tubuhnya, sesuatu yang menyerupai cakar naga mengancam akan menyembul keluar. 9 bayi. Si Wu menatap makhluk yang luar biasa aneh itu, menghitung kepalanya. Saat ia bertemu dengan pupil vertikal esnya, ia hanya bisa mengaitkannya dengan iblis. Tidak, pemuda berpakaian hitam itu menatapnya, mendesis, ketakutan yang luar biasa menyelimutinya. Saat itu siang hari, matahari berada di titik tertingginya. Cahaya dari 4 puncak, yang dipantulkan awan, bersinar terang, bagaikan negeri dongeng. Para petapa, pendekar pedang, datang silih berganti, memperbaiki puncak-puncak yang porak-poranda. Tak lama lagi, tempat itu akan kembali menjadi pemandangan bunga-bunga yang bermekaran dan burung-burung bangau yang beterbangan. Nancheng duduk di atas batu, memejamkan mata, menyerap energi spiritual gunung dan memulihkan diri dari luka-lukanya. "Saudara Nancheng," bisik sebuah suara di sampingnya setelah ia menyelesaikan seminggu penuh latihan. Nancheng membuka matanya dan melihat seorang gadis mungil di sampingnya. Meskipun hari ini adalah kompetisi pedang 4 puncak, ia mengenakan gaun putih sepanjang acara, jelas-jelas tidak pernah menganggap kompetisi sebagai kompetisi. Gadis itu berkata dengan lembut, "Halo, saudara senior. Namaku Lerou." Nancheng telah menyendiri di puncak terlalu lama, dan ia telah lama melupakan nama-nama adik-adiknya. Karena baru saja keluar dari pengasingannya, ia tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang lain dan tampak agak menahan diri. "Adik perempuan Lerou, halo, bolehkah saya bertanya siapa Anda?" Lerou membungkuk hormat, lalu bertanya, "Kakak senior, Anda begitu anggun saat menghunus pedang tadi, dan saya sangat mengagumi Anda. Saya kebetulan lewat sini dan kebetulan melihat kakak senior berlatih, jadi saya mendekat untuk melihatnya." Meskipun Nancheng samar-samar merasa bahwa pihak lain memiliki niat buruk, tetapi dia terlihat imut dan menggemaskan, jadi dia tidak menyimpan dendam, dan berkata, "Saya kalah pada akhirnya, dan saya minta maaf telah mempermalukan semua orang." Lerou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak senior sudah sangat kuat, Ngomong-ngomong, saya punya sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada kakak senior." "Hah? Ada apa?" tanya Nancheng. Lerou ragu-ragu dan berkata, "Yah, kalau saya tidak salah dengar sebelumnya, kakak senior memanggil Ning Changjiu senior." Nancheng mengangguk dan berkata, "Ya, senior sangat baik kepada saya." Lerou bertanya dengan bingung, "Kapan kau mengenalnya?" Nancheng berkata, "Kenapa kau menanyakan ini?" Lerou berkata, "Ning Changjiu dan Ning Xiaoling baru bergabung dengan puncak akhir tahun lalu. Berdasarkan senioritas, mereka seharusnya pasangan termuda. Kenapa kakak senior memanggilnya senior?" Nancheng awalnya tidak tahu identitasnya. Ia mengira ia adalah seorang tetua di puncak yang telah mendapatkan kembali masa mudanya. Hari ini, ia perlahan-lahan mengetahui beberapa perbuatan Ning Changjiu. Awalnya, ia terkejut karena ia juga seorang murid, tetapi kemudian ia berpikir, senior adalah guru sejati, dan pasti ada beberapa hal yang tidak bisa ia pahami. Nancheng berkata, "Senior adalah orang baik. Baru hari ini, ia telah melakukan begitu banyak hal untuk puncak kita. Senior telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Adik junior, jangan terlalu peduli dengan latar belakangnya." Lerou menarik roknya dan berkata dengan sedikit kesal, "Tapi, bagaimana jika ia berpura-pura, apa yang akan guru lakukan?"
Nancheng mengingat dan berkata, senior dan guru memang memiliki hubungan khusus. Lerou berkata dengan cemas, guru begitu naif, apakah dia akan tertipu? Nancheng tak kuasa menahan tawa, berpikir betapa naifnya guru, dia jauh lebih canggih daripada gadis kecil sepertimu. Ia berkata, jangan khawatir, guru selalu menyendiri dan pendiam. Sekalipun dia punya persahabatan rahasia dengan senior, kupikir itu hanya rasa hormat. Jangan terlalu mengkhawatirkan guru. Oh. Lerou mengangguk tanpa sadar, berpikir karena guru begitu mulia dan seperti dunia lain, pasti tidak ada yang salah dengan Ning Changjiu. Yah, peri tidak tertarik pada hal-hal duniawi. Ia tiba-tiba merasa bahwa kekhawatiran naifnya sebelumnya tidak perlu. Ia bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, kakak senior, apakah kau tahu kemana guru pergi? Nancheng berkata, guru seharusnya sedang mendiskusikan beberapa hal dengan para master dari puncak lain sekarang. Lu Jiajia meraih selimut brokat, menutupi tubuh bagian atasnya yang telanjang, tetapi bahunya masih terbuka, kulitnya yang seputih giok diwarnai merah muda samar, seolah-olah ia sengaja menutupinya. Cahaya di ruangan itu redup, dan ia diselimuti lapisan kain kasa berasap, penghalang tipis yang menghalangi napasnya yang samar. Ning Changjiu sudah mundur ke samping dan duduk dengan lesu di meja. Bagaimana perasaanmu? Tanya Ning Changjiu, menatap wanita yang rambutnya setengah keriting itu. Lu Jiajia terdiam sejenak, mengatur napasnya. Ia menegakkan tubuhnya yang dingin dan rapuh dan berkata, berbaliklah. Iya, mendengar suara Ning Changjiu menggeser kursi di belakangnya. Lu Jiajia menoleh ke belakang dan melihat wanita berbaju putih itu membelakanginya. Hatinya akhirnya tenang. Ia melonggarkan cengkeramannya pada selimut dan meraih gaun pedang yang telah ia lepas. Ia menjepit sisi-sisinya, dan gaun itu meluncur ke atas tubuhnya dan dikenakan kembali. Kemudian, ia meraih ke belakang lehernya, menarik rambut hitamnya dari bawah gaun, dan menyampirkannya di punggung rampingnya. Ia diam-diam menyilangkan kerahnya, menyesuaikan gaunnya, dan mengencangkan pinggangnya dengan ikat pinggang sambil perlahan berbalik. Rasanya, Lu Jiajia mengenakan kaos kaki tipis seputih bulan dan sepatu bot kulit rusa, merasakan perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Embrio pedangnya terus berdengung, seolah-olah akan berubah menjadi pedang sungguhan dan menembus Istana Ungu. Ia berkata dengan yakin, rasanya seperti hanya sebilah pedang lagi dari Istana Ungu. Namun, ia tidak tahu kesempatan untuk menghunus pedang terakhir ini. Ning Changjiu mengangguk. Ia menggenggam gagak emas di bahunya dan perlahan mengelus bulu-bulu emas gelapnya, tenggelam dalam pikirannya. Lu Jiajia berkata, berbaliklah. Ketika Ning Changjiu berbalik, Lu Jiajia sudah berpakaian rapi, tampak anggun dan anggun. Selimut di sampingnya terlipat rapi dan diletakkan di ujung tempat tidur. Melihat ekspresi Ning Changjiu yang agak tertekan, ia bertanya dengan bingung, ada apa? Ning Changjiu tiba-tiba bertanya, orang seperti apa gurumu? Lu Jiajia bertanya dengan ragu, guru sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu, mengapa kau menanyakan hal ini? Ning Changjiu tersenyum dan berkata, aku hanya penasaran, guru macam apa yang bisa menyerahkan murid sehebat dirimu dan Lu Yuanbai? Lu Jiajia teringat Lu Yuanbai, alisnya tanpa sadar mengencang, dan ia berkata, aku tidak menyangka dia ternyata murid guru sekte. Ketika guru sekte menerimanya, ia memiliki harapan yang besar. Namun, selama beberapa tahun, kultivasi Lu Yuanbai stagnan. Kemudian, guru sekte jarang bertanya tentangnya. Sekarang kupikir semua ini pastilah niat guru sekte. Ning Changjiu melanjutkan, bagaimana gurumu bisa meninggal sebelumnya? Lu Jiajia mengenang, penyakit ayah guru disebabkan oleh terlalu banyak bekerja, dan ketika beliau menjadi gila, beberapa puncak bergabung untuk menekannya, meninggalkannya dengan luka parah. Bahkan setelah pulih, beliau masih gila dan sadar. Pada akhirnya, beliau kembali dengan pedang, sebuah takdir yang telah ditentukan. Ning Changjiu mengangguk, tetapi tidak mempertanyakan masalah itu lebih lanjut. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam udara di depannya, tiba-tiba berkata, energi spiritual Yujian Tianzong telah menjadi jauh lebih tipis. Lu Jiajia berkata, tirai persik telah rusak hari ini, dan banyak energi spiritual telah bocor keluar. Selain itu, ketua sekte membawa setengah dari keberuntungan sekte tersebut. Dengan kepergiannya dari puncak, wajar saja jika sebagian besar energi spiritualnya akan sulit dipertahankan. Ning Changjiu berdiri, berjalan ke jendela, mengangkat tirai bambu, mendorong jendela hingga terbuka, dan mengulurkan tangannya. Angin berhembus melewati jari-jarinya, membawa rasa dingin dan sepat. Ketua sekte pergi dengan setengah keberuntungan sekte. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya, kurasa masih ada lagi. Lu Jiajia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ingin kau katakan? Ning Changjiu berkata, seperti dugaanku, dia seharusnya mengambil semua artefak di kaki puncak, termasuk pedang dan instrumen magis terbaik di Gunung Huanpu. Lu Jiajia berkata, untuk membunuh roh ganas seperti Jiu Ying, bahkan Tuan Hanci pun membutuhkan beberapa senjata ajaib untuk melindunginya. Ning Changjiu berkata, bagaimana jika dia tidak kembali? Apa katamu? Lu Jiajia tiba-tiba berdiri. Kemungkinan ini terlintas di benaknya, dan perasaan ngeri menggenang di hatinya. Ia segera bertanya, tidak kembali.
Kalau tidak, kemana dia bisa pergi? Itulah yang ingin ku ketahui sekarang, kata Ning Changjiu. Ekspresi Lu Jiajia berubah serius. Ning Changjiu bertanya lagi, di mana roh kitab suci pedang itu sekarang terkunci? Lu Jiajia berkata, di aula Master Puncakku. Seharusnya itu untuk Master Sekte, tapi kau. Ning Changjiu telah menyembunyikan kitab suci pedang itu, menyalahkan kematian Yan Zhou pada sumpah darah. Para Master Puncak lainnya mengerti maksudnya, dan mereka juga berusaha keras untuk sepenuhnya mempercayai Master Sekte yang tampak aneh ini. Jadi ketika Ning Changjiu mengatakan ini, mereka menurutinya, tidak menolak sarannya, meninggalkan agenda tersembunyi. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, aku hanya bertanya. Mulai sekarang, kau harus menjaga baik-baik kitab suci pedang ini. Kitab ini terlalu menyeramkan. Hampir tak ada orang selevelmu yang bisa menahan serangan mematikannya. Lu Jiajia mengangguk pelan dan bertanya, apa selanjutnya? Ning Changjiu berkata, selanjutnya, aku akan pergi ke perpustakaan dan meneliti sejarah 9 bayi, ular budidaya, dan Yali. Mereka telah bertahan hidup dari zaman kuno, jadi mereka pasti telah meninggalkan banyak legenda. Lu Jiajia bertanya, bagaimana denganmu? Ning Changjiu berkata, aku akan pergi ke puncak tersembunyi dan melihat apakah ada petunjuk yang tersisa. Oke, Lu Jiajia mengangguk. Saat ia hendak terbang dengan pedangnya, perhatiannya tertuju pada sebuah lukisan di dinding. Ia bertanya, mengapa lukisan ini tidak memiliki mata? Di dinding terdapat lukisan burung biru. Sapuan kuas warna-warni mengalir mulus, hampir dalam sekali usapan. Bulu-bulunya dibuat semirip bulu angsa, tetapi ruang untuk mata dibiarkan kosong. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, ini hanya lukisan biasa yang kubuat setiap hari. Aku menggambarnya saat berada di kota Liantian, dan aku belum sempat menyelesaikannya. Kota Liantian, Lu Jiajia menggumamkan nama tempat itu. Ia tidak begitu terkesan. Jika aku datang menemuimu lebih awal, aku tidak akan membiarkanmu terjebak di sana selama setengah bulan. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, jangan khawatirkan hal-hal sepele ini. Sebulan lagi, bunga teratai di kota Liantian akan mekar. Kita bisa melihatnya bersama. Sebagai seorang guru, seharusnya ia menolak mentah-mentah undangan pribadi muridnya, tetapi Lu Jiajia memikirkan semua kejadian baru-baru ini, dan kelelahannya membanjiri tubuh dan pikirannya. Ia teringat pada bunga teratai giok yang harum di kolam, dan suasana hatinya tanpa sadar menjadi cerah. Ia tersenyum dan mengangguk, menyapa. Lu Jiajia diam-diam pergi, menghunus pedangnya kembali ke puncak, lalu pergi ke perpustakaan untuk meninjau informasi tentang dewa-dewa jahat kuno. Ning Changjiu duduk sendirian di kamarnya sejenak. Ia menghitung waktu. Akhirnya, setelah sekitar 1/4 jam, ia berdiri. Secercah cahaya spiritual muncul di sekelilingnya. Ning Changjiu menggambar formasi terbang terbalik. Kemudian, ia muncul di aula Master Puncak. Itu adalah formasi terbang yang ditinggalkan Bing Rong setelah pembunuhan itu. Aula itu kosong, dan banyak penghalang dipasang di luar gerbang untuk mencegah orang luar masuk. Ning Changjiu sangat familiar dengan struktur aula Master Puncak. Ia segera menemukan kotak batu berisi roh kitab suci pedang. Ia membawanya keluar, ragu-ragu cukup lama sebelum membukanya. Roh kitab suci pedang, yang sebelumnya tertidur di dalam, tiba-tiba terbangun. Ia menyibakkan rambutnya dan menatap pendatang baru itu dengan mata pedangnya yang bersinar. Setelah memastikan identitasnya, ekspresinya langsung berubah menjadi ganas. Beraninya kau datang menemuiku. Apa yang kau coba lakukan? Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu dengan satu serangan? Roh kitab suci pedang memelototinya dengan tajam. Seandainya tidak begitu lemah, ia pasti sudah menyerangnya dengan pedangnya. Ning Changjiu berkata, aku punya musuh yang tak bisa kukalahkan. Aku butuh bantuanmu. Roh kitab suci pedang tertegun sejenak. Sejak lahir, ia terlahir dengan watak jahat. Keinginannya akan kebebasan, namun terkurung dalam ruang sempit untuk waktu yang lama, telah memendam dendam yang mendalam. Namun, saat ini, menghadapi pengkhianatnya, ia terdiam, bahkan tak satu pun umpatan terucap. Sesaat kemudian, ia bergumam, tertegun, bagaimana mungkin seseorang yang tak tahu malu sepertimu ada di dunia ini? 1 jam yang lalu, ia mengingkari janjinya dan mengunci diri di dalam guci pecah ini, dan 1 jam kemudian, berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan memohon bantuan. Ia tak tahu bagaimana cara mengutuknya. Roh kitab suci pedang, mengamati pemuda di hadapannya, memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kegelapan dan keburukan manusia, dan memahami pepatah, jangan menilai seseorang dari penampilannya, semakin cantik seseorang, semakin gelap hatinya. Ning Changjiu berkata, ini kesempatanmu untuk mendapatkan kembali kebebasanmu. Maukah kau membantuku? Roh kitab suci pedang menggertakkan giginya sejenak, lalu berkata dengan ekspresi patah hati, ya, aku akan membantu. Ning Changjiu berkata, kau bisa mempertimbangkannya kembali. Aku akan datang menemuimu nanti. Roh kitab suci pedang segera berkata, jangan dipikirkan. Bawa aku pergi sekarang. Aku bisa memaafkanmu karena mengkhianatiku hari ini. Ning Changjiu berkata, ini masalah serius. Aku perlu memikirkannya. Kemudian, di tengah kutukan roh kitab suci pedang, Ning Changjiu menutup kembali tutup guci, membentuk formasi, dan pergi.
Lu Jiajia segera menemukan buku-buku tentang dewa-dewa jahat kuno. Mata pedangnya menyapu buku-buku itu, dengan cepat memindai isinya. Ketika Ning Changjiu tiba di perpustakaan, puluhan buku sudah menumpuk di depannya. Di mana murid-murid lainnya? Ning Changjiu melihat sekeliling, menyadari bahwa hanya mereka berdua di perpustakaan yang luas itu. Aku mengusir mereka semua. Lu Jiajia berkata, masalah ini sangat penting, jadi lebih baik jangan diganggu oleh orang lain. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, apakah ada petunjuk? Lu Jiajia berkata, catatan di setiap buku berbeda, dan ada banyak pendapat yang berbeda, tetapi dari sudut pandang saat ini, banyak hal yang dapat diandalkan. Ceritakan padaku, kata Ning Changjiu. Lu Jiajia berkata, pada awal kekacauan, semua makhluk di dunia memperebutkan kekuatan para dewa pencipta yang tersebar di dunia yang kacau. Kekuatan-kekuatan ini menciptakan dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya. Menurut legenda, Jiu Ying, Xiu Se, dan Yali semuanya adalah keturunan naga sejati kuno. Naga sejati kuno itu lahir di laut reruntuhan dan memegang kekuatan tertinggi ruang angkasa. Sebagai keturunan naga kuno ruang angkasa, masing-masing dari mereka lahir dengan kendali atas sebagian hukum ruang angkasa. Ning Changjiu mengangguk, menyatakan persetujuannya dengan pernyataan ini. Jiu Ying telah menunjukkan kemampuannya untuk bergerak di ruang angkasa, dan Yali telah menggunakan lukisan sebagai media untuk menciptakan ruang yang saling terkait dan luar biasa. Adapun Xiu Se, perut ularnya adalah ruang yang jauh lebih tinggi daripada yang dapat dilihat oleh mata telanjang, seperti halnya lengan Qian Kun. Konon katanya ia dapat menelan seluruh gunung yang tinggi di langit. Ning Changjiu bertanya, apakah ada catatan kematian mereka? Lu Jiajia menjawab, ada banyak catatan juga, tetapi secara umum, Jiu Ying dibunuh 9 kali oleh dewa berbaju zirah emas di perairan berbahaya Southern Wild, lalu ditusuk hingga tewas jauh di dalam rawa. Yali terperangkap dalam waktu beku oleh dewa lain, yang tulang dan jantungnya direnggut, dan dagingnya hancur menjadi partikel-partikel debu. Adapun ular Xiu, sebagian besar catatan mengatakan ia mati karena menelan seekor gajah. Peribahasa rakyat menyamakan ular yang menelan gajah dengan orang yang mati karena keserakahan. Kisah basilis yang menelan gajah memang umum, tetapi mereka tahu itu tidak mungkin benar. Mengingat kekuatan basilis, bagaimana mungkin ia tidak menelan gajah? Kecuali gajah itu sebesar gunung, kata Ning Changjiu sambil tersenyum. Lu Jiajia menatapnya dengan serius. Ada kisah serupa dalam sejarah tidak resmi yang asal-usulnya sulit dilacak. Dikisahkan bahwa ketika gajah tertidur, ia menjadi pegunungan yang luas, dan ketika terbangun, ia menjadi dewa gajah yang seperti gunung. Begitu banyak hal dari zaman kuno yang kini tampak tak masuk akal, keasliannya mustahil diverifikasi. Ning Changjiu melanjutkan bertanya, bagaimana Xiu Se meninggal, seperti yang tertulis dalam sejarah tidak resmi itu. Lu Jiajia mengambil buku itu, membolak-baliknya dengan cepat, dan berkata, cara kematiannya tidak jauh berbeda dengan yang tercatat di buku-buku lain. Entah ia meninggal karena perutnya terkoyak setelah menelan seekor gajah, atau ia tidak bisa bergerak setelah menelan seekor gajah, sehingga ia dikejar oleh orang-orang suku Huang, yang memotong-motong tubuhnya dan membunuhnya di alam liar. Meninggal karena perutnya terkoyak. Ning Changjiu tidak tahu apa yang dipikirkannya, dan ekspresinya terkejut. Lu Jiajia bertanya, apa yang terjadi? Ning Changjiu berkata, apakah kamu punya koleksi lukisan yang akan kamu buat? Coba aku lihat. Lu Jiajia membolak-balik beberapa salinan dan menyerahkannya kepadanya. Ning Changjiu membolak-baliknya, ekspresinya semakin muram. Apa yang terjadi? Tanya Lu Jiajia. Ning Changjiu bertanya, selain ekor yang patah, tulang-tulang ular Xiu di dasar puncak itu masih terlalu utuh, ya? Tanya Lu Jiajia bingung. Mungkin catatan di buku itu salah. Ning Changjiu bersandar di kursinya, tangannya terlipat. Ia memejamkan mata dan berpikir sejenak sebelum berkata, jadi begitu. Kita semua telah apa? Lu Jiajia bingung. Hal yang begitu sederhana, dan aku baru menyadarinya sekarang. Ning Changjiu menghela napas, lalu tertawa meremehkan diri sendiri. Ia menutup buku di atas meja dan berkata, yang di kaki gunung itu sama sekali bukan ular Xiu. Ular Xiu yang asli ada di kota Liantian, ular berkepala hijau itu ada di sana. Dan yang di kaki gunung itu, kalau tidak salah, itu pasti bayi terakhir dari 9 bayi yang hilang. Lu Jiajia tercengang. Ia belum pernah melihat ular dari kota Liantian. Kalaupun pernah, ia pasti akan menemukan bahwa ular itu hampir identik dengan catatan di buku sejarah tidak resmi yang dimilikinya, berkepala hijau, bertubuh hitam, perut terbelah. Apa yang akan mereka lakukan? Lu Jiajia panik. Ning Changjiu mengungkapkan seluruh isi pikirannya, bukan hanya sekte Zitian Dao yang ingin membangkitkan Jiu Ying. Orang di balik layar sebenarnya adalah Master Han Qi. Dia memegang bagian terakhir Jiu Ying. Jadi, sekeras apapun sekte Zitian Dao berusaha, mereka tidak dapat menyusun Jiu Ying yang benar-benar utuh. Dan Zhang Qiyu, tujuannya seharusnya adalah membangkitkan ular Xiu yang legendaris, jadi mereka membentuk aliansi dan berkomplot melawan sekte Zitian Dao bersama-sama. Lu Jiajia merinding dan tak kuasa menahan diri untuk menegakkan punggungnya.
Ning Changjiu melanjutkan, pada hari ini, Sekte Zitian Dao kehilangan 3 Master Dao. Perencanaan puluhan tahun digagalkan. Selama berabad-abad mendatang, kemungkinan besar tidak ada peluang untuk pulih. Petik 2. Apakah ini semua rencana Master Hanci? Lu Jiajia mengingat kejadian hari ini, menemukan sebuah petunjuk. Mungkinkah masalah Grandmaster Yan Zhou juga merupakan bagian dari rencananya? Logikanya, dia seharusnya tidak tahu tentang kitab suci pedang. Ning Changjiu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Justru karena keberanian Grandmaster Yan Zhou, tak satu pun dari 4 master puncak kita selamat. Mata Lu Jiajia melebar, secercah harapan terakhirnya pupus. Jika bukan karena Yan Zhou, kita pasti akan bertarung sampai mati bersama mereka. Tapi jika kita mati, bukankah Sekte Yujian Tian juga? Ning Changjiu menyela. Apa kau pikir dia peduli? Kota Liantian sekali lagi terjerumus ke dalam festival hantu. Seluruh kota terhubung dari ujung ke ujung. Siwu menatap monster raksasa yang tampak seperti 9 bayi, matanya dipenuhi ketakutan. Ia mundur, memanggil pedang daunnya untuk menghalangi jalannya. 13 Yuchen juga sama gugupnya. Saat berhadapan dengan binatang purba, rasa takut manusia, menyerah pada tekanannya, hampir menjadi naluri. Pemuda berpakaian hitam itu memegangi kepalanya, menjerit kesakitan. Ia menatap ular piton raksasa itu, seperti orang yang menjalani kematian yang disiksa dengan cara diiris. Algojo meletakkan cermin bening di hadapannya, dan di dalam cermin itu, ia menyaksikan tanpa daya ular itu mengiris dagingnya sepotong demi sepotong. Tidak. Pemuda berpakaian hitam itu membuka mulutnya, kata-katanya keluar bagai udara dingin. Tidak, itu bukan Jiu Ying. Petik 2. Itu Siu. Pemuda berpakaian hitam itu meneriakkan namanya, lalu dadanya terasa seperti dihantam palu, tulang-tulangnya retak, dan ia memuntahkan seteguk darah. Ia jatuh berlutut, mencengkeram rambutnya, seolah-olah sedang mencabik-cabik dirinya sendiri dengan tangan kosong, ekspresinya penuh penderitaan. Siu, kata itu meledak bagai petasan, dan badai meletus di permukaan kolam teratai. Siu menggunakan pedang daunnya untuk membelah air dan mundur bersama yang lain. Saat tirai air surut, Siu ngeri melihat lubang menganga besar di perut ular piton hitam yang menggembung, ditopang tinggi oleh tulang-tulang putih di dalamnya. Salah satu cakar kokoh 9 bayi bahkan mencuat langsung dari perutnya. Ini sama sekali bukan 9 bayi, melainkan ular kultivasi, yang telah menelan kerangka 9 bayi yang telah mereka susun dengan susah payah selama 60 tahun. Kau bohong padaku. Kau telah berbohong padaku selama ini. Siwu meraung marah, menyadari segalanya. Ia dan Zhang Qiyu awalnya sepakat bahwa jika mereka bekerja sama untuk mengumpulkan 9 bayi secara lengkap, 9 bayi tersebut akan menjadi milik Sekte Dao Zitian, dan Sekte Dao akan membantu Zhang Qiyu menyerang Yujian Tianzong dan merebut kembali tulang-tulang ular kultivasi. Sejak saat itu, Sekte Dao akan mengendalikan 9 bayi, dan ia akan mengendalikan ular kultivasi, berbagi kekuasaan ruang dan tidak saling mengganggu. Sayangnya, ambisi Zhang Qiyu jauh melampaui itu. Zhang Qiyu berdiri di atas kepala ular raksasa itu, wajahnya tanpa ekspresi saat ia menatap Siwu. Di bawahnya, ular Siwu telah melahap habis sisa-sisa Jiu Ying. Sirip-siripnya yang menggembung perlahan-lahan dikompresi oleh tubuhnya, perlahan-lahan mencerna tulang-tulang sekeras besi di dalam perutnya. Kau membuat 2 kesalahan sederhana, desah Zhang Qiyu. Yang pertama adalah tidak mempercayai kata-kata seseorang yang telah hidup selama ribuan tahun. Yang kedua adalah, menyadari kau telah ditipu, namun kau masih berpegang teguh pada harapan dan segera melarikan diri. Siwu bereaksi. Di tengah kalimat, ia bertukar pandang dengan Sisan Yuchen dan mengayunkan pedangnya ke arah jalan yang berlawanan. Zhang Qiyu tidak mengejar mereka. Sebaliknya, ia menatap pemuda berpakaian hitam itu dan menyambarnya ke udara. Pemuda berpakaian hitam itu tidak berdaya untuk melawan. Ular yang sedang memperbaiki itu membuka mulutnya yang berdarah dan menelannya bulat-bulat, mengakhiri penderitaannya. Kepala Siwu segera menghampiri Zhang Qiyu. Orang yang membunuhnya bukanlah orang lain, melainkan Han Qi Zhenren yang juga sedang menunggangi seekor ular raksasa. Ia meremukkan kepala itu dengan tangannya, menatap Zhang Qiyu yang sejajar dengannya, dan bertanya, di mana kerangka 9 bayi yang kau janjikan? Zhang Qiyu tersenyum. Janji hanyalah tulang belulang orang-orang yang menepati janji. Pengkhianatan adalah rahasia kelangsungan hidupnya selama 3000 tahun. Ia menepuk perutnya, seperti orang rakus setelah makan kenyang, ini dia. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.